Perkenalkan, nama saya Julianti Simanjuntak dengan NPM 2581686. Di sini saya akan menjelaskan penentuan sifat kalimat dengan pohon semantik dan asumsi salah dan ekivalensi dan konsekuensi logika. Di sini saya akan menjelaskan penentuan pohon semantik. Pohon semantik atau semantik ini adalah metode dalam logika proporsional yang digunakan untuk menentukan sifat suatu kalimat logika seperti tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Metode ini dilakukan dengan menguraikan suatu formula logika menjadi jawaban yang lebih sederhana sehingga diperoleh semua kemungkinan nilai kebenarannya. Selanjutnya, sifat-sifat kalimat logika. Ada 3 sifat kalimat logika. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah kalimat yang selalu bernilai benar. Yang kedua, kontradiksi, yaitu kalimat yang selalu bernilai salah. Yang ketiga, kontingensi adalah kalimat yang ada benar dan ada salah. Sebagai contoh, misalkan P adalah hari ini hujan dan I adalah saya membawa payung. Jika kita bentuk kalimat P atau lingkaran P, artinya hari ini hujan atau tidak hujan. Kalimat ini pasti benar, tidak peduli kondisi cuacanya seperti apa, karena kalimat ini termasuk tautologi. Selanjutnya, contoh pohon semantik. Sekarang kita coba terapkan pada kalimat yang lebih kompleks. A maka B maka lingkaran A maka lingkaran B. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buat node untuk proporsi A dan B. Yang kedua, kita tentukan nilai kebenaran untuk A dan B. Misalnya, kita mulai dengan A sama dengan true dan B sama dengan false. Yang ketiga, kita evaluasi nilai kalimat berdasarkan kombinasi A dan B. Jika A benar, maka B akan tergantung pada nilai B. Langkah keempat, kita buat jawaban baru untuk kombinasi nilai-nilai. Misalnya A sama dengan false, B sama dengan true. Lalu ulangi proses evaluasinya. Proses ini kita lakukan terus sampai semua kombinasi kemungkinan sudah tercakup. Selanjutnya, gambar pohon semantik. Ini adalah contoh visual pohon semantik. Kita mulai dari node 1 di puncak, lalu berjalan berdasarkan nilai P sama dengan true atau false. Kemudian dari jalan P sama dengan false, kita berjalan lagi berdasarkan nilai I. Hasilnya, setiap ujung jalan atau daun pohon, kita mendapatkan nilai true atau false. Kesimpulannya, karena semua kemungkinan sudah tercakup dan hasil akhirnya semua mengarah pada nilai benar, maka kalimat tersebut merupakan tautologi. Selanjutnya, penentuan sifat kalimat dengan asumsi salah. Metode asumsi salah adalah metode pembuktian yang dilakukan dengan cara berlawanan, yaitu kita anggap dulu bahwa suatu pernyataan itu salah. Jika asumsi ini ternyata membawa kita pada sebuah kontradiksi, maka itu membuktikan bahwa pernyataan awal tadi pasti benar. Ini semacam pembuktian dengan cara menangkal untuk membuktikan. Selanjutnya, contoh kalimat. Mari kita lihat contohnya. Misalkan P adalah Anda belajar. Maka kalimat, jika Anda belajar, maka Anda belajar. Dalam simbol logika ditulis P maka T. Langkah pembuktiannya yang pertama, kita asumsikan P maka T. Itu salah. Kedua, implikasi dikatakan salah hanya jika bagian depannya P benar. Tetapi bagian belakangnya P salah. Ketiga, artinya
E harus benar dan salah di saat yang bersamaan dan itu tidak mungkin terjadi. Keempat, karena itu terjadi kontradiksi. Kesimpulan, karena asumsi salah tadi menghasilkan kontradiksi, maka B selalu benar, sehingga ia merupakan tautologi. Selanjutnya di sini terdapat ilustrasi. Kita asumsikan B maka B sama dengan salah. Secara implikasi bisa dikatakan salah hanya kalau B sama dengan benar sekaligus B sama dengan salah. Karena itu terjadi kontradiksi dan ketika asumsi kita menghasilkan kontradiksi, artinya pernyataan awal terbukti benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua materi, yaitu ekivalensi logika. Apa itu ekivalensi logika? Dua proporsi dikatakan ekivalen apabila keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan kondisi. Notasinya dapat ditulis simbol P ekivalen I yang berarti P dan I itu setara atau saling menggantikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk ekivalensi. Ada beberapa bentuk ekivalensi yang penting untuk kita ketahui dan sering dipakai dalam penyederhanaan logika. Yang pertama, implikasi. P berarti ekivalen antara P atau I. Kedua, kontraposisi. P berarti ekivalen antara I maka antara P. Nomor yang satu, antara P dan I ekivalen antara P atau antara I. Nomor yang dua, antara P atau I ekivalen antara P dan antara I. Selanjutnya, contoh ekivalensi atau duplikasi. Salah satu bentuk ekivalensi yang menarik adalah duplikasi. Dengan notasi P, jika dan hanya jika I yang didefinisikan sebagai P maka I dan I maka P. Contohnya, P Jakarta adalah ibu kota Indonesia. I Gunung Semeru berada di Pulau Jawa. Karena kedua pernyataan ini sama-sama benar, maka P dan hanya jika I juga bernilai benar. Selanjutnya, konsekuensi logika. Ada namanya konsekuensi logika adalah hubungan di mana kebenaran suatu pernyataan mengakibatkan kebenaran lainnya. Notasinya ditulis P ekivalen I dibagi I merupakan konsekuensi logika dari I. Selanjutnya, contoh konsekuensi logika. Contohnya begini. Jika kita lulus ujian, maka ayah membeli boneka. Ternyata kita lulus ujian, maka kesimpulannya adalah ayah membeli boneka. Dalam bentuk simbol ini disebut modus ponens. P maka I atau benar, I maka disimpulkan I juga benar. Ini adalah salah satu bentuk penarikan kesimpulan yang paling dasar dan paling sering digunakan dalam logika. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, orang semantik digunakan untuk menentukan validitas suatu kalimat logika. Kedua, metode asumsi salah dilakukan dengan menanggap pernyataan salah dan mencari kontradiksi. Ketiga, ekivalensi logika menunjukkan dua kalimat mempunyai nilai kebenaran yang sama. Empat, konsekuensi logika menunjukkan hubungan antara premis dan kesimpulan yang valid. Kelima, pohon semantik dan asumsi salah menggunakan pembuktian dalam logika matematika.